Ya, inner child itu bukan berarti kita balik lagi jadi anak kecil. Oke. Jadi manja, jadi enggak ya, bukan gitu. Tapi intinya, banyak orang bilang, aku tahu ini sepele, tapi aku nggak bisa berhenti ngerasa begini. Nah, itu biasanya nyambung ke pengalaman di mana waktu kecil dulu biasanya suka dipermalukan, diremehkan, dibanding-bandingkan. Jadi dulunya konflik itu terasa kayak ancaman. Misalnya dulu kalau kamu beda pendapat, kamu dimarahin, atau kamu ngomong perasaan malah didemin. Jadi tubuh kamu belajar. Yang reaktif itu bukan umur kamu yang sekarang masih berapa? 28 tahun misalnya gitu. Tapi umur kamu yang umur 8 tahun dulu yang takut dimarahin. Iya. Halo teman-teman semua, selamat datang lagi di Grafocast, podcast yang ngobrolin psikologi, kepribadian, relasi, karir, dan grafologi dengan santai tapi tetap banyak insight-nya bareng aku Denia dan Afif. Nah, topik kali ini menarik banget nih, dan jujur nih ya Kang Afif nih, mungkin agak nyelekit juga nih, karena mungkin teman-teman di sini juga pernah ngerasain gitu, hal kecil doang, tapi sebenarnya reaksinya itu kayak gede banget gitu. Misalnya nih, cuman karena chat dibales lama, langsung panik gitu, atau misalkan jawabannya tuh cuman kayak iya doang gitu. Nah, kamu langsung kepikiran semalaman gitu. Nah, atau ditegur nih sedikit sama atasan, rasanya tuh kayak dihina seumur hidup gitu. Iya benar. Dan ini biasanya sering banget kejadian ya gitu. Iya. Ayo, pernah nggak tuh? Nah, sebenarnya yang bikin capek tuh sebenarnya abis meledak, abis nangis, abis marah, kita malah nanya ke diri sendiri gitu. Kok sebenarnya gue lebay ya gitu, kok gue tadi dewasa tapi rapuh banget ya gitu, tapi ujung-ujungnya malu sendiri, nyalahin diri sendiri, atau malah jadi menjauh dari orang karena takut kejadian itu keulang. Oke, nah karena di episode kali ini kita akan ngobrolin kenapa sebenarnya masa lalu tuh kadang masih kebawa sampai sekarang. Sebenarnya bukan nyalahin orang tua atau masa kecil ya gitu, tapi untuk mengerti, oh sebenarnya gue tuh kayak gini loh gitu. Dan yang lebih penting nih ya, gimana sebenarnya cara kita punya pegangan kecil buat ngadepin trigger tanpa harus jadi orang baru dalam semalam. Iya, dan itu bisa dilatih pelan-pelan ya teman-teman. Jadi jangan kemana-mana, habis ini kita akan masuk ke pertanyaan besar nih ya. Sebenarnya apa sih yang orang sebut inner child terluka itu? Bareng Kang Afif, tetap di Grafocast. Oke Kang, nah aku mau mulai dari yang paling sering orang debatin ya ini ya, inner child. Sebenarnya inner child itu kan kadang dianggap itu mah lebay, manja, kebanyakan overthinking kayak gitu. Nah sebenarnya yang dimaksud inner child terluka tuh apa sih Kang Afif? Oke, jadi kalau secara psikologis ya, inner child itu bukan berarti kita balik lagi jadi anak kecil. Jadi manja, jadi enggak ya, bukan gitu. Tapi intinya biasanya istilah itu disebut ketika menggambarkan di dalam diri kita ada bagian yang kebentuk waktu kita kecil. Cara kita memahami dunia, cara kita merasa aman, cara kita minta tolong, cara kita nahan emosi. Nah, kalau waktu kecil ada kebutuhan emosional yang tidak terpenuhi, misalnya butuh didengar tapi selalu dipotong, butuh dipeluk tapi dibilang jangan cengeng. Nah, butuh aman tapi suasana rumah tuh tegang terus. Nah, bagian itu kayak nyangkut. Bukan nyangkut di kepala sebagai cerita, tapi nyangkutnya di perasaan, di dalam dirinya. Jadi nyangkut di perasaan itu yang sebenarnya bikin bingung itu ya. Kadang-kadang kita nggak ingat kejadian detailnya, tapi sebenarnya reaksinya tuh masih kebawa gitu ya Kang Pep ya? Iya, betul. Karena otak dan tubuh kita itu punya sistem yang sebenarnya tugasnya tuh simpel. Ngebedain aman atau bahaya. Waktu kecil, sistem itu lagi sensitif-sensitifnya. Jadi kalau dulu kamu belajar, kalau aku salah, aku dimarahin besar. Kalau aku ngomong jujur, aku diabaikan. Nah, tubuh itu biasanya nyimpen pola, ini bahaya. Nah, ketika dewasa, ketika ada situasi yang mirip, meskipun miripnya sedikit, tubuh itu bisa bereaksi duluan. Baru setelah itu, kepala nyusul, baru mikir. Jadi kayak misalkan badan duluan, logika belakangan gitu ya Kang Afif ya? Iya, betul. Persis seperti itu. Nah, makanya banyak orang bilang, aku tahu ini sepele, tapi aku nggak bisa berhenti ngerasa begini. Nah, itu tuh bukan berarti kamu lemah. Itu karena sistem alarm kamu bekerja terlalu cepat. Ini tuh mirip seperti alarm asap di rumah.
ada alarm asap yang sensornya sensitif banget. Jadi pas kamu masak sedikit aja, ya sedikit gosong aja ada asapnya dikit, dia bunyinya kenceng, kayak rumah lagi kebakaran. Padahal apinya nggak ada. Nah, yang sensitif itu sensornya, bukan berarti kamu lebay. Oke. Ini waktu itu kena sih gitu ya. Jadi bukan berarti masalah sekarang besar, tapi sebenarnya yang kebangun itu memori rasa yang dulu ya kan? Iya, betul. Dan satu hal penting, yang bikin luka itu seringnya bukan cuman kejadiannya, tapi makna yang ditangkap ketika anak masih kecil, ketika kita masih kecil. Misalnya ada anak yang ditinggal kerja sama orang tuanya. Secara faktanya orang tuanya kerja, tapi yang ditangkap si anak bisa jadi aku nggak penting, atau anak yang sering dikritik misalnya. Gitu. Nah, faktanya mungkin orang tua pengen anaknya sukses, tapi anak itu bisa nangkepnya aku nggak pernah cukup. Nah, makna-makna inilah yang kebawa sampai dewasa. Jadi aku mau bawa contoh ini mungkin yang sering banget kejadian mungkin ya Kang ya. Mungkin kayak chat dibalas lama, terus itu kan modern banget ya Kang ya. Tapi kenapa sebenarnya itu tuh malah bikin jadi panik sebegitunya gitu Kang? Iya, bisa jadi karena secara psikologis dibalas lama itu kebacanya seperti aku ditinggal, aku nggak dipilih, aku nggak dianggap. Nah, kalau dulu kamu punya pengalaman ditinggal atau perhatian yang nggak konsisten, maka sistem dalam diri kamu tuh belajar. Kalau orang ngejauh, berarti bahaya. Jadi ketika pas ada jeda nggak balas langsung, tubuh tuh langsung ngasih sinyal, mulai overthinking, skenario, pengen cek HP terus, nah gitu. Iya. Sebenarnya kayak refresh chat mulu gitu ya kesannya gitu ya. Nah padahal yang ditunggu juga tuh belum tentu penting ya kan? Iya, nah itu dia. Terus contoh lain, kritik kecil jadinya kayak kerasa dihina. Nah itu biasanya nyambung ke pengalaman di mana waktu kecil dulu biasanya suka dipermalukan, diremehkan, dibanding-bandingkan. Jadi saat ada feedback yang kebaca itu bukan masukan, tapi aku gagal sebagai manusia. Dan ini yang bikin orang jadi defensif, atau tiba-tiba nangis, atau tiba-tiba marah. Jadi berarti inner child yang terluka itu bukan masa kecilku buruk banget ya gitu? Iya, nggak harus ekstrim. Iya. Banyak luka itu hal-hal yang kelihatannya biasa, tapi berulang. Misalnya, jarang dipuji, sering disuruh ngerti sendiri, atau perasaan kamu sering dianggap remeh. Nah, anak kecil itu punya bahasa untuk bilang, aku kesepian, aku butuh ditemani. Jadi dia bikin kesimpulan sendiri. Dan kesimpulan itu yang akhirnya jadi pola. By the way, sebelum dilanjut, ini penting ya buat teman-teman semua ya gitu. Ini meskipun kita bahasnya inner child, tapi berlaku juga untuk teman-teman yang jadi orang tua di sini. Gitu ya. Jadi harus siap nih ya gitu ya. Jadi harus mengaplikasikan ke anaknya gitu kan. Iya benar-benar. Ini aku tadi mau highlight sedikit nih Kang ya. Jadi kalau aku ringkas, sebenarnya inner child terluka itu sebenarnya bagian diri yang kebentuk dari pengalaman kecil yang belum selesai ya. Dan sekarang suka nyetir reaksi kita gitu. Ketika kita dewasa tuh jadi hal-hal reaksi itu tuh bisa jadi pengalaman-pengalaman yang terdahulu gitu ya. Yes. Nah, habis ini aku pengen kita masuk nih ke tanda-tandanya di kehidupan dewasa. Jadi biar teman-teman semua di sini juga bisa melihat gitu ya, tanpa harus self diagnose. Jadi teman-teman semua tetap bareng kami di Gerak. Nah kita lanjutin ya Kang ya. Nah tadi kan kita udah ngerti nih kenapa sebenarnya tubuh bisa bereaksi duluan. Nah sekarang yang sering bikin orang nanya tuh, kalau inner child aku kebawa, biasanya bentuknya tuh kayak apa sih gitu di kehidupan dewasa nih Kang. Jadi polanya yang sering muncul tuh sebenarnya apa aja nih? Jadi kalau secara psikologis, pola itu biasanya lahir dari satu tujuan, yaitu untuk bertahan hidup secara emosional. Waktu kecil kita cari cara aman, biar diterima, biar nggak ditinggal. Masalahnya cara yang dulu efektif ke bawah sampai dewasa. Padahal konteksnya bisa jadi udah berbeda. Nah, pola yang paling sering itu adalah jadinya people pleasing. Kamu jadi orang yang nggak enakan, takut bikin orang kecewa, takut konflik. Nah itu yang paling sering. Iya bener Kak nih. Jadi ini tuh kayak tipe orang yang mulutnya tuh pengen bilang enggak, tapi yang keluar tuh iya nggak apa-apa. Terus abis itu malah kesel sendiri. Iya benar ya. Nah itu biasanya karena dulunya konflik
itu terasa kayak ancaman. Misalnya, dulu kalau kamu beda pendapat, kamu dimarahin. Atau kamu ngomong perasaan, malah didiemin. Jadi tubuh kamu belajar. Kalau aku nolak, aku bisa kehilangan hubungan. Nah, akhirnya ketika dewasa, kamu lebih pilih, nggak apa-apa deh capek sendiri daripada resiko orang marah. Oh iya. Dan kadang orang-orang yang people pleasing ini tuh terlihat baik banget ya Kang ya. Kayak tapi dalamnya tuh sebenarnya bisa jadi dia tuh rapuh gitu ya. Iya, betul banget. Itu adalah pola yang pertama, people pleasing. Yang kedua, bisa jadi polanya perfectionism. Nah, ini yang kelihatannya produktif, tapi sebenarnya melelahkan. Jadi nilai diri kamu tuh diikat ke prestasi. Jadi salah sedikit, yang terasa tuh bukan aku salah, tapi aku nggak layak. Iya. Ini lumayan nih kan, karena kayak kalau misalkan kerjaan direvisi aja tuh kayak rasanya, ini tuh aku bego banget sih gitu ya. Iya, betul gitu. Nah, secara psikologis itu biasanya penyebabnya tuh karena pengalaman yang waktu kecil, yang pujian itu datangnya tuh bersyarat, perhatian tuh datangnya bersyarat. Misal, dipuji kalau dapat nilai bagus, kalau dapat ranking. Dibanding-bandingin kalau nilainya turun. Gitu. Atau tumbuh dengan keyakinan aku baru dicintai kalau aku hebat. Dan itu bikin kita susah santai, susah menikmati proses. Iya, benar-benar banget. Iya, benar. Jadi sebenarnya terus kayak pola yang kebalikannya gimana Kang? Jadi yang kayak pura-pura cuek gitu misal. Nah, ada yang gitu juga. Ya, itu salah satu bentuk inner child. Itu ada yang itu disebutnya avoidance. Avoidance atau narik diri. Jadi orang lain ngelihatnya kuat, ya kan, orangnya kelihatannya kuat, mandiri gitu, ya. Atau gua nggak butuh siapa-siapa. Padahal sebenarnya kedekatan buat orang itu bisa menjadi terasa bahaya. Jadi sebelum dia tersakiti, mendingan gue mundur duluan, gue batasin aja duluan. Gitu. Jadi sebenarnya bukan yang nggak sayang ya, tapi sebenarnya itu tuh takut gitu ya Kang? Iya betul, seringnya gitu. Misal ya, dulu kamu belajar kalau orang deket sama saya, ujungnya kecewa, nyebelin. Bisa karena ini macam-macam ya, bisa karena orang tua nggak konsisten. Meskipun ini bukan bermaksud menyalahkan orang tua ya. Atau kamu sering ngerasa sendirian walaupun lagi rame. Jadi ketika dewasa, kamu lebih nyaman ketika punya jarak. Tapi lucunya, sebenarnya dalam diri kamu tuh ada perasaan ingin dimengerti. Iya. Nah itu sebenarnya yang bikin hubungan tuh jadi kayak tarik ulur ya. Jadi satu orang ngejar, satu orang mundur. Terus kayak capek berdua gitu ya Kang? Iya, betul banget. Gitu. Nah itu yang ketiga. Pola yang keempat itu biasanya suka juga dalam bentuk ledakan emosi atau trigger. Ya, trigger door gitu. Nah ini biasanya terjadi bukan karena kamu temperamental. Sehari-hari bisa jadi baik-baik aja. Tapi karena kamu nahan terus. Kamu belajar jangan nunjukin emosi. Atau kalau saya sedih, nanti diketawain. Jadi kamu simpen. Terus ada satu pemicu kecil, trigger, misalnya nada bicara temen atau pasangan atau komentar keluarga, dan itu jadi titik terakhir. Iya. Jadi kayak gelasnya sebenarnya udah penuh dari kemarin-kemarin gitu ya. Terus tapi tumpahnya tuh gara-gara cuman satu sendok teh terakhir gitu ya Kang ya. Nah iya persis. Dan ini nyambung nih ke pertanyaan yang cukup sering ditanyakan di luar sana. Kenapa ya aku kok kayak selalu ketemu sama orang yang mirip? Misalnya selalu ketemu pasangan yang dingin. Atau selalu ketemu sama atasan yang suka merendahkan. Nah, secara psikologis kita cenderung mengulang yang familiar, bukan yang sehat. Tubuh kita itu kayak nyari rasa yang dikenali, yang familiar. Nah, ya, yang familiar, yang bisa dikenali gitu. Karena itu terasa bisa diprediksi. Jadi sebenarnya kita tuh milih yang familiar ya, meskipun itu tuh nyakitin Kang Afif. Iya. Itu banyak tuh terjadi di luar sana. Itu sebenarnya relate banget sih, kayak banyak banget yang ngalamin kayak gitu. Betul, gitu. Nah, tapi ini penting juga ya, kita harus bedain. Sebenarnya tuh ini luka atau ini sifat dasar. Misal, contohnya kamu introvert, ya itu sifat. Tapi kalau kamu menarik diri karena takut disakiti, itu bisa jadi pola luka. Dan kapan perlu bantuan profesional? Kalau pola ini bikin fungsi harian kamu terganggu, kamu susah kerja, susah tidur, hubungan hancur terus, atau panik berulang, itu tanda kamu nggak harus sendirian.
Oke. Kalau aku rangkum sedikit nih Kang ya. Jadi sebenarnya pola yang sering muncul tuh kayak people pleasing, perfectionisme, menarik diri, sama mungkin ada ledakan emosi gitu ya. Dan semuanya tuh sebenarnya cara bertahan yang yang ke bawah sampai sekarang gitu ya, sampai dewasa. Nah, oke. Nah, habis ini yang paling ditunggu nih, kalau udah sadar polanya, terus sebenarnya kita tuh harus ngapain nih Kang? Oke, kita masuk ke langkah yang realistis saja, pelan-pelan, tapi mungkin bisa dipraktikin. Jadi teman-teman, jangan kemana-mana, tetap di Grafocast. Yes. Oke, nah sekarang masuk ke segmen yang paling dicari orang nih Kang Afif ya. Jadi kalau misalkan kita udah sadar nih, aku misalkan ya, misalkan people pleasing atau perfeksionisme, nah, atau aku yang suka meledak gitu, nah, atau aku yang menarik diri gitu. Nah, terus sebenarnya aku tuh harus ngapain Kang Afif? Soalnya sebenarnya jujur ya nih, sadar doang tuh kan kadang cuman malah bikin sedih doang gitu ya Kang Afif. Iya, betul. Jadi kadang kalau kita sadar tanpa pegangan, tanpa tahu harus ngapain tuh rasanya kayak baru tahu kita salah jalan, tapi belum dikasih peta, jadi nggak tahu harus kemana gitu kan. Iya. Nah, jadi kita masuk ke reparenting yang realistis. Ya. Jadi reparenting itu, ini istilah mungkin banyak yang baru dengar ya. Jadi reparenting itu intinya kita belajar jadi orang dewasa yang menenangkan bagian anak kecil yang ada di dalam diri kita, bukan menghakimi dia. Iya. Jadi sebenarnya bukan hapus masa lalu, tapi kita nemenin diri sendiri gitu ya Kang? Iya, betul banget. Tepat ya gitu. Nah, ini menarik ya. Tips yang pertama itu adalah latihan untuk menamakan emosi yang ada dalam tubuh. Plus cek tubuhnya. Ini simple tapi powerful. Jadi setiap kamu ke-trigger, ya, stop 10 detik. Tanya, aku lagi ngerasa apa? Lalu cek, di badan rasanya gimana? Misalnya, dada sesak, tengkuk rasa kaku, perut mual, gitu. Kadang kita marah, padahal kita takut. Kita kira benci, padahal malu. Nah, itu catat semuanya tuh. Ini seru banget nih Kang Afif nih, karena marahnya tuh kencang, tapi ternyata sebenarnya itu tuh takut ditinggal gitu ya Kang Afif ya. Iya, betul. Nah, dengan kita namain emosi itu, otak kita tuh bisa dapat sinyal. Nah, jadi otak kamu dapat sinyal. Ini bisa difahami. Dan itu bisa menurunkan reaksi impulsif. Ini bukan nahan emosi ya, tapi mengenali, aware dulu. Kayak ibaratnya kamu lagi nyetir dan lampu indikator nyala, tit. Jadi kamu nggak terlalu panik, tapi kamu bisa ngelihat nih indikatornya, oh ini bensin mau habis, oh ini apa gitu. Iya. Sebenarnya jadi berarti kalau misalnya kayak contohnya gitu ya, kayak ditegur atasan nih gitu. Pause dulu, aku cek badan, terus aku bilang ke diri sendiri kayak, ini aku lagi tegang aja. Iya, gitu ya. Betul. Seperti itu ya. Catat gitu apa yang kamu rasakan, tubuhnya seperti apa. Nah, yang kedua, bedain umur kamu sekarang versus umur luka. Kadang yang reaktif itu bukan umur kamu yang sekarang masih berapa? 28 tahun misalnya gitu. Tapi umur kamu yang umur 8 tahun dulu yang takut dimarahin. Nah, lakukan self talk sederhana. Kamu bicara sama umur kamu yang 8 tahun itu. Sekarang aku aman. Aku udah gede. Aku boleh milih respon. Ini kedengaran receh, tapi secara psikologis ini ngebantu otak kamu untuk kembali ke momen sekarang. Ayo, sekarang nih udah umur segini loh, udah bukan dulu. Tenang, nah gitu. Bentar nih Kang Afif. Ini tuh menarik banget ya. Jadi sebenarnya kayak kita nge-grounding diri gitu. Iya, betul. Jadi seperti kamu bilang ke diri sendiri, tadi tenang, situasinya udah beda loh. Gitu. Karena kalau enggak, tubuh kamu masih mengira kamu itu di situasi yang lama. Contoh, misalnya pasangan ngambek dan diam. Kamu bisa langsung panik karena dulu diam itu hukuman. Di momen itu kamu bisa bilang, aku lagi ke-trigger, tapi aku bisa tanya baik-baik, bukan panik. Iya, benar-benar. Gitu. Nah, jadi sebenarnya tips ketiga ini soal batasan kecil gitu ya Kang Afif ya. Soalnya kayak banyak nih Kang Afif yang ngerti boundaries, tapi prakteknya kayak mungkin sulit gitu. Iya, betul ya. Jadi boundaries versi pemula. Jadi jangan mulai pidato panjang, mulai dari kalimat pendek yang netral. Misalnya, aku butuh waktu sebentar untuk mikir ya. Atau aku dengerin, tapi aku nggak bisa bahas sekarang ya. Atau misalnya,
aku nggak sanggup ambil itu minggu ini. Tujuannya bukan bikin orang suka, tapi untuk bikin kamu aman. Gitu. Nah ini kepegang banget nih Kang Afif nih, karena buat keluarga yang suka mungkin suka nyindir gitu kan, ya bukan debat tapi kayak bikin jarak yang aman gitu ya Kang Afif ya? Iya, betul. Jadi secara psikologis, orang dengan luka inner child itu sering ngerasa kalau aku pasang batas, dianggapnya aku jahat. Padahal batas itu ya kayak pagar rumah, bukan untuk musuhin tetangga, tapi biar kamu tahu mana sih sebenarnya batas wilayah kamu. Betul, gitu. Setuju banget. Nah Oke, tips terakhir yang out of the box nih Kang. Mungkin tadi kan kayak surat 2 arah gitu. Nah, ini kayak gimana nih Kang? Nah ini tips keempat. Ya, ada yang namanya surat 2 arah. Ini menarik nih, 5 menit. Jadi kamu coba tulis sebagai diri dewasa saat ini. Bikin surat untuk diri kamu yang waktu masih kecil. Misalnya, hai, aku tahu kamu capek. Kamu takut ditinggal. Sekarang aku ada di sini. Nah, lalu kemudian balas dari sisi kecil. Tulis apa yang dia butuh. Misalnya, aku ingin didengar. Aku ingin dipeluk. Aku ingin dibilang, aku cukup. Ini bukan dramatis ya. Ini latihan mengeluarkan kebutuhan yang dulu nggak sempat keluar. Tuangkan. Gitu. Wah, jadi kayak kita bikin ruang ngobrol internal gitu ya Kang Afif ya. Jadi selama ini yang nggak pernah terjadi antara si tubuh dewasa dan tubuh waktu kecil gitu ya. Iya, betul. Nah, dan kalau misalnya kamu bingung mau mulai dari mana, tulis aja satu kalimat yang aku butuhin waktu itu adalah titik. Lanjutin aja di situ. Biar pelan-pelan kebaca. Healing itu bukan jadi orang baru. Tapi bikin masa lalu nggak nyetir hidup kamu. Sedikit demi sedikit, tapi konsisten. Setuju banget nih. Mungkin aku rangkum dikit gitu ya Kang Afif ya ini. Jadi sebenarnya langkahnya mungkin bisa kayak tadi, pause dulu 10 detik dan namain emosi, bedain umur sekarang dan umur yang ketika luka itu terjadi. Terus juga ada batas, bikin batas kecil gitu ya, pakai kalimat-kalimat pendek. Bikin batas kecil juga pakai kalimat-kalimat pendek gitu ya Kang Afif ya. Terus juga ada sama latihan surat 2 arah ya, selama 5 menit. Nah ini teman-teman bisa aplikasiin juga ya. Nah habis ini aku punya fun fact yang menurutku ini agak menarik nih Kang Afif nih ya. Karena masih nyambung sama kenapa kita kesuka ke-trigger. Ini menarik nih. Jadi teman-teman semua jangan kemana-mana, tetap di Gerak. Nah teman-teman ini nih aku punya fun fact menarik nih Kang Afif ya. Karena kita tuh kan sering lupa nih kejadian detailnya gitu ya ketika waktu kecil gitu. Tapi sebenarnya masih ingat nih rasanya kayak gimana. Nah mungkin kamu lupa nih kalimat persis yang diucapin orang, tapi kamu ingat banget nih rasanya direndahin mungkin gitu ya. Atau misalkan ngerasanya ditinggal kayak gitu. Iya betul, itu benar. Jadi lupa sama detail tapi rasa masih ingat. Iya betul. Nah jadi sebenarnya otak kita tuh lebih cepat menyimpan memori yang berhubungan sama aman dan bahaya. Makanya sebenarnya kalau ke-trigger nih gitu bisa muncul cuma gara-gara nada suara gitu ya. Terus ekspresi muka atau situasi yang mungkin mirip gitu. Jadi ini sebenarnya sering dibahas nih di psikologi memori dan trauma. Nah dan banyak riset juga kalau banyak yang nunjukin emosi bisa bikin ingatan jadi lebih kuat dan nempel. Walaupun sebenarnya detailnya tuh kabur gitu ya. Iya betul. Makanya kadang orang bingung. Aku kenapa sih? Padahal tubuhnya udah inget duluan sebenarnya yang terjadi. Iya benar-benar. Dan makanya nih buat teman-teman semua ini wajar nih kalau misalkan teman-teman ngerasa aneh gitu ya, kayak kok aku lebay gitu ya. Nah, sistem kamu tuh sebenarnya lagi berusaha melindungi kamu meskipun mungkin caranya kadang salah sasaran gitu ya. Nah ini seru banget nih pembicaraan kita tentang inner child ini. Semoga teman-teman semua juga bisa mengaplikasikan ya hal-hal yang mungkin tadi kayak oh ternyata aku rasanya kayak gini. Nah dan Kang Afif thank you banget nih ya. Aku rasa ini obrolan yang bikin lega karena banyak orang nih yang akhirnya tahu nih kayak oh ternyata sebenarnya aku tuh gak rusak loh kayak gitu. Nah mungkin aku akan tutup nih dengan pegangan kecil ya teman-teman. Nah yang pertama nih inner child itu bukan manja, tapi sebenarnya itu bagian dari diri kita yang butuh rasa aman. Terus yang kedua adalah pola kayak people pleasing, perfeksionis, menarik diri, atau mungkin meledak
meledak itu gitu ya, seringnya cara bertahan yang kebawa sampai sekarang. Nah, dan yang terakhir adalah yang ketiga, kamu bisa mulai dari langkah kecil nih, bisa jadi pause dan namain emosi itu. Terus juga bedain nih, umur luka, bikin batasan kecil, dan kalau mau, coba bikin surat 2 arah yang 5 menit tadi. Iya, dan lakukan pelan-pelan ya, karena konsisten itu lebih penting daripada drastis. Yes, betul banget. Nah, aku juga pengen tanya nih buat teman-teman semua di sini yang mungkin dengerin sampai akhir ini, coba kamu paling sering ke-trigger di area mana? Relasi, keluarga, atau kerja? Nah, bisa komen di kolom komentar ya. Nah, buat teman-teman juga nih yang penasaran, tulisan tanganku tuh sebenarnya menggambarkan apa sih gitu kan. Nah, teman-teman semua juga bisa nih konsultasiin tulisan tangan teman-teman ke grafologiindonesia.com /tes grafologi. Ya, dan untuk Anda yang ingin belajar grafologi, bagaimana sih cara menganalisa tulisan tangan supaya tahu gambaran diri, potensi, bisa belajar, ada materi gratisnya juga banyak di grafologiindonesia.com /gratis. Ini linknya udah ditulis di deskripsi ya. Nah, untuk teman-teman semua makasih nih ya udah dengerin sampai akhir. Jangan lupa untuk like, share ke orang yang kamu sayang dan subscribe. Sampai ketemu di Grafocast berikutnya. Bye.